Halo Sobat Bukan Sekolah, kita akan bahas hal-hal yang gak diajarin di sekolah, tapi penting banget buat kamu. Gimana cara mikir dan gimana cara ngerti uang dari sisi yang lebih manusiawi. Yuk kita bahas. Di bab sebelumnya kita udah bahas bahwa gak ada orang yang benar-benar gila soal uang, karena semuanya hanya bertindak sesuai pengalamannya. Karena uang juga bukan soal angka, tapi soal emosi, ketakutan, dan harapan. Dan juga kita disadarkan bahwa kesuksesan finansial nggak cuma hasil kerja keras, tapi juga campuran antara keberuntungan dan resiko. Nah, setelah kita tahu bahwa cara berpikir terhadap uang dan keberuntungan itu menjadi sangat berpengaruh dalam membentuk hidup kita, sekarang kita masuk ke satu hal yang jauh lebih halus tapi berbahaya, yaitu perasaan tidak pernah cukup. Dalam keuangan, cukup itu seperti garis yang terus bergeser. Dulu kita bahagia punya 1 juta, lalu pengen 10 juta. Dan ketika sudah punya lebih, kita tetap aja merasa kurang. Bab ini ngajarin kita bahwa kalau nggak tahu kapan harus berhenti, kita bisa terus berlari tanpa arah. Nggak peduli seberapa banyak yang kita punya, kalau standar cukup kita terus naik, maka kita nggak akan pernah benar-benar merasa kaya. Morgan bahkan kasih contoh tentang Raja Gupta dan Bernie Madoff. 2 orang yang sudah punya segalanya, tapi tetap jatuh karena nggak tahu kapan cukup itu cukup. Jadi, sebelum kita bicara tentang cara membangun kekayaan, kita harus belajar dulu satu pelajaran paling sederhana tapi paling sulit, yaitu merasa cukup. Kadang kita ngira hal besar itu lahir dari sesuatu yang besar juga, padahal nggak selalu begitu. Dunia ini sering berubah hanya karena hal-hal kecil, seperti 1 tetes perubahan suhu yang bikin dunia masuk ke zaman es. Nah, di bab berikutnya, bicara hal yang kelihatannya sederhana tapi luar biasa banget, yaitu bunga berganda atau compounding. Analoginya, zaman es bukan datang karena bumi tiba-tiba membeku total, tapi karena penurunan suhu kecil, cuma 1 atau 2 derajat, yang terus terjadi selama ribuan tahun. Hal kecil itu kalau terus berlangsung mengubah seluruh wajah planet ini. Artinya apa? Perubahan kecil yang konsisten kalau diberi waktu cukup lama bisa menciptakan hasil luar biasa. Nah, prinsip ini sama persis kayak cara Warren Buffett yang jadi salah satu orang terkaya di dunia. Bukan karena dia dapat investasi ajaib, tapi karena dia memulai lebih awal dan sabar menunggu efek waktu bekerja. Morgan bahkan nyebut Buffett menghasilkan lebih dari 90% kekayaannya setelah usia 50 tahun. Kalau dia baru mulai investasi di usia 30 atau 40, walaupun dengan kemampuan dan strategi yang sama, hasilnya nggak bakal sebesar sekarang. Artinya, bukan cuma seberapa pintar kamu berinvestasi, tapi seberapa lama uangmu punya waktu untuk tumbuh. Harta Buffett bukan hanya karena dia investor hebat, melainkan karena dia mulai investasi sejak usia 10 tahun. Semua keberhasilan finansial Buffett bisa dihubungkan dengan dasar finansial yang dia bangun sejak kecil dan panjangnya umur dia. Keahliannya memang investasi, tapi rahasianya adalah karena kekuatan waktu. Dari analogi zaman es dan prinsip kekayaan Buffett punya satu kesamaan besar, yaitu keduanya bukan hasil dari satu ledakan besar, tapi dari akumulasi hal-hal kecil yang berlangsung lama. Itulah kekuatan compounding, kekuatan waktu yang sering diremehkan banyak orang. Banyak orang pengen hasil cepat, tapi yang bikin sesuatu jadi besar itu bukan kecepatan, melainkan waktu dan konsistensi. Jadi, dari 2 bab ini kita belajar 2 hal sederhana tapi berharga banget. Pertama, tahu kapan cukup. Kedua, percaya sama proses jangka panjang. Karena uang itu kayak tanaman. Kalau kamu terus cabut buat lihat akarnya tumbuh, atau terus bandingin sama tanaman orang lain, ya dia nggak bakal tumbuh. Kadang yang kamu butuhin bukan lebih banyak uang, tapi lebih banyak waktu, rasa cukup, dan juga sabar. Kalau kamu suka insight kayak gini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu yang lagi belajar tentang makna uang. Sampai ketemu di video selanjutnya.